Oke. Ya, Oke, Bang Muslim ini kan kemarin sempat dengar kabar kita bahwa pihak Abang, maksudnya pihak Bang RK sendiri sudah melaporkan pihak LM ke Baris Krim, benar nggak sih Bang? Mungkin Pak Ridwan Kamil benar melaporkan tanggal 11 April 2025. Langsung Pak Ridwan Kamil yang melaporkan, saya dampingin. Nah, yang dilaporkan itu tentang peristiwa tindak pidana pasal 51, yunto pasal 35, pasal 48, yunto pasal 32, pasal 45, yunto pasal 27A Undang-Undang IT nomor 1 tahun 2024 terhadap orang yang diduga, kan ini sekali lagi ya, yang diduga menyebarkan seolah-olah dirinya mempunyai anak dengan Pak Ridwan Kamil ke publik tanpa ada data hukum, tanpa ada putusan pengadilan yang merugikan nama baik Pak Ridwan Kamil, baik pribadi maupun keluarga. Jadi yang dilaporkan itu orang yang diduga. Nah, silakan teman-teman rekan-rekan wartawan menerjemahkan itu siapa orangnya. Nah, itu yang dilaporkan ke Baris Krim Mabes Polri. Kenapa dilaporkan? Tentu Pak Ridwan Kamil sudah melihat nih, ini kan eskalasi tuduhan makin meluas. Karena eskalasi makin meluas, Pak Ridwan Kamil kan nama baiknya dirugikan, keluarga maupun beliau secara pribadi. Maka beliau memutuskan dan kami setuju bahwa ya harus tempuh secara hukum untuk mencari kebenaran yang material. Nah, itulah alasannya kenapa Pak Ridwan Kamil untuk memutuskan laporan polisi ke Baris Krim. oke, ini mungkin sebagai bentuk salah satu jawaban somasi nggak sih Bang dari pihak LM yang waktu itu sempat mengirimkan somasi ke Abang? Sebetulnya tidak, karena kami sudah lama memikirkan ini. Karena menurut kami ada konsekuensi hukumnya terkait dengan somasi, bahwa benar bahwa pihak kuasa hukum LM itu memang mensomasi. Memang kami disuruh hadir tanggal 18 April hari Jumat, padahal itu kan Jumat libur ya, Paskah kalau tidak salah ya. Nah, di dalam surat somasi kami diminta Ridwan Kamil diminta untuk menafkahin kalau tidak salah saya baca, untuk menafkahin LM dan anaknya. Pertanyaannya kan sederhana, LM siapa? Apakah ada hubungan hukum atau tidak? Ya karena tidak ada hubungan hukum dalam bentuk apapun, karena itu kan sudah dibantah juga oleh Pak Ridwan Kamil dalam klarifikasinya. Tidak punya hubungan personal kok secara pribadi mau profesional, apapun tidak ada. Nah, karena kami sudah jawab, ya silakan, berarti ya silakan tempuh upaya hukum terkait dengan anak misalnya. Kan ada secara perdata hak pengakuan anak, silakan juga secara perdata, kan gitu. Kemudian ya kami mencadangkan hak kami. Apa itu? Ya hak kami untuk membuat laporan polisi terkait pencemaran nama baik, dan itu sudah dilakukan oleh Pak Ridwan Kamil tanggal 11 April yang lalu. Oke, Bang, ini kan dari pihak Lisanya sendiri menginginkan adanya duduk bareng dan mediasi bareng, tetapi mungkin dari tanggapan Abang sendiri akhirnya melaporkan beliau juga ya akhirnya. Mungkin seperti apa nih Bang? Kami laporkan inisial LM diduga. Tentu untuk saat ini Pak Ridwan Kamil memilih jalur hukum, itu pasti. Namun tidak tertutup kemungkinan ada dialog terbuka, dialog ruang. Kami kasih ruang kok kepada inisial LM, kami kasih ruang. Kasih ruang sepanjang yang bersangkutan beretikat baik. Tapi untuk sekarang, mari kita hormati proses hukum. Ya mudah-mudahan ada titik terangnya gitu. Oke, Bang, ini kan di tengah huru-hara ini sempat juga ada salah satu nama ya, ini inisial R, Revalino bisa dibilang. Itu hadir yang beliau mengungkapkan bahwa sebagai ayah biologis dari anaknya Lisa. Itu salah satu bisa dibilang sebagai bantuan juga nggak sih untuk Pak RK, bisa bilang tuh suatu petunjuk juga dari adanya kasus ini. Kalau kami tidak terlalu komentar terlalu jauh terkait apa yang disampaikan oleh pengacara si R ya, Revalino kalau tidak salah ya. Tetapi pengakuan yang disampaikan oleh Revalino yang disampaikan oleh kuasa hukum itu menarik sebetulnya. Berarti kedudukannya Revalino bisa jadi saksi dalam perkara ini gitu loh.
Apa itu? Apa yang dia alami sendiri, apa yang dia ketahui. Nah tentunya ini akan kami sampaikan ke Bareskrim, Mabes Polri, ada temuan. Nah ini sebetulnya mempermudah pihak kepolisian untuk mencari kebenaran material, karena ada pengakuan. Jadi kedudukan pengakuan di sini menjadi saksi. Saksi kan di dalam KUHP itu kan nomor 1 ya kedudukannya. Nah itu tentunya akan kami sampaikan ke Bareskrim nantinya. Di dalam perdata pun pengakuan ini menjadi salah satu alat bukti yang sah. Tapi kalau pidana, dia kedudukannya menjadi keterangan saksi nantinya. Nah ini akan kami koordinasikan dengan pihak penyidik sejauh mana kebenaran ini dan bukti-bukti apa yang ada di pihak dari pengacaranya. Ya juga kami minta, ya kami berhak untuk meminta juga. Nah untuk sementara sebetulnya ya, kalau itu benar, ini sekali lagi ya, kalau itu benar bahwa dia ayah biologisnya, sebetulnya kan terbantahkan bahwa Ridwan Kamil ayah biologis. Tetapi sekali lagi kami menghormati proses hukum. Apa itu? Karena kami sudah laporkan ke Bareskrim. Nah tentunya menjadi kewenangan Bareskrim nanti untuk memanggil orang tersebut. Ya kalau Bareskrim minta untuk tes DNA pada akhirnya, ya harus siap. Kami pun harus siap. Dari pihak ayah biologi yang mengaku ayah biologisnya anaknya Lisa sendiri kan sudah siap nih nantinya untuk tes DNA. Apakah nanti Pak Ridwan Kamil juga akan melakukan hal yang sama, Bang, untuk menjawab ini semua? Karena kan selama ini yang disudutkan itu kan Pak RK ya, Bang ya? Iya, ya. Tentu sepanjang diminta oleh penyidik, untuk membuka tabir ini, Pak RK perlu kami garis bawahi siap untuk melakukan tes DNA kapanpun diminta. Oke, Bang, ini kan dengan bisa dibilang tuh dengan kemunculannya pihak Ravelino sendiri kan membuka ini semua ya, tetapi dari pihaknya LM sendiri masih bisa dibilang tuh masih kekeh ya, Bang ya, dengan mengaku bahwa anak tersebut anak dari Pak RK sendiri. Abang sendiri gimana? Gini, kalau ini kan kita lihat ya, saya juga belum tahu apa bukti mereka, apa yang mereka punya. Saya hanya dengar dan melihat di tayangan bahwa mereka punya percakapan antara LM dengan klien mereka. Ada percakapan yang memang mengarah ke sana. Nah ini kan dianalisis nanti oleh penyidik sejauh mana kebenarannya, apakah ini benar atau tidak. Tentunya nanti ya ngarahnya terakhirnya adalah tes DNA. Itu kan upaya terakhir ya. Tetapi paling tidak ini membantu pihak kepolisian, penyidik, ada titik terang. Ada orang yang mengaku. Nah tentu pengakuan ini kan ada didalami oleh pihak penyidik. Benar nggak ini? Kan begitu. Kronologisnya seperti apa? Kalau kami melihat, ini saya lihat ya, kami kan punya saksi. Saksi itu inisialnya A. Ini circle dari LM juga sebetulnya yang menyampaikan kepada kami, dan kami sudah sampaikan ke Bareskrim juga bahwa ini matching sebetulnya apa yang disampaikan oleh pengacara Revalino kemarin, bahwa memang ada percakapan antara LM dengan saksi kami. Di dalam pernyataan tersebut, dalam keterangan saksi, di dalam percakapan melalui IG kalau tidak salah, itu kok hampir mirip dengan pertanyaan atau pernyataan dari pengacara Revalino. Dan itu yang meyakinkan kami, jangan-jangan benar apa yang disampaikan mereka gitu loh. Kalau itu benar berarti terbantahkan dong sebetulnya. Tapi sekali lagi kita hormati proses hukum. Oke, Bang, dengan bisa dibilang tuh dengan kemunculannya LM ini di tengah, bisa dibilang tuh di tengah huru-hara, apalagi kan Pak LK sebelumnya sempat beberapa mengalami masalah ya. Termasuk salah satu bisa dibilang tuh pansos nggak sih, Bang? Apalagi banyak yang menilai bahwa kasus ini tuh termasuk kasus yang lebih parah ya, karena menyangkut ranah pribadi. Sebetulnya ini kan ujian. Setiap orang pasti ada ujiannya. Barangkali ini ujian bagi Pak Ridwan Kamil untuk dihadapin. Ya pertanyaannya sederhana ya, apakah ini juga akan membuat karir politiknya, kira-kira gitu juga kan? Ya kan kembali lagi, kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Yang kedua, saya teringat dengan kata-kata bijak dari Perdana Menteri Inggris Winston Churchill. Dia bilang, kalau dalam perang Anda mati sekali, tapi dalam politik Anda mati berkali-kali dan hidup berkali-kali. Yang pasti Pak Ridwan Kamil setahu saya tenang menghadapi proses hukum ini dan sangat menghormati proses hukum ini, termasuk ibu juga.
Ya apapun ini kan ujian ya. Sekali lagi dari kemarin juga saya sampaikan, ini ujian, tidak ada yang orang nggak punya masalah ya pasti punya masalah semuanya gitu loh. Ya saya Mbak juga punya masalah, ya Pak Ridwan Kamil masalahnya cukup berat juga ini. Tapi ya mudah-mudahan badai bisa berlalu lah, mudah-mudahan insya Allah. Oke, dengan kemunculan sosok R atau Revelino ini, mungkin respon dari Pak RK sendiri seperti apa nih Bang? Ya Pak Ridwan Kamil terkejut ya, dan beliau menyampaikan kemarin ke kami, tolong ditelusuri sejauh mana kebenarannya. Nah kami bergerak untuk menelusurinya, yang mudah-mudahan kami bisa ketemu dengan pengacaranya hari Senin juga, dan informasi apa yang kami bisa gali, kami gali, dan mudah-mudahan ya kami bisa ini kan titik terang ya bagi Pak Ridwan Kamil, titik terang ya, terbantahkan apa yang kemarin diklaim, tetapi sekali lagi ya kita hormatilah prosesnya. Oke, untuk proses ke depan ya Pak, untuk pemanggilan Pak RK sendiri sebagai saksi pelapor mungkin kapan Pak? Ya ini dalam proses, sedang berlangsung. Setelah Pak RK tentu saksi-saksi yang pasti penyidik akan melakukan tugasnya secara profesional lah setelah hadir. Kami yakin dan percaya pihak Barreskrim mampu menuntaskan masalah ini, karena kan kami sudah buat laporan polisi Pak Ridwan Kamil, tentunya ada tahapan dan ya sedang dalam proses pemanggilan saksi, dan Pak Ridwan Kamil sudah diperiksa kan tanggal 11 kemarin kan, cukup lama juga kan. Ya bagi polisi juga ini sebuah tanggung jawab untuk menuntaskan kasus yang memang isu nasional. Ya mudah-mudahan bisa selesai lah. Oke, Pak ini kan bisa dibilang hingga saat ini bahkan sampai adanya munculnya Revelino ke publik ya, belum ada tanggapan sama sekali dari pihaknya LM ya. Mungkin Bapak sendiri melihat bisa dibilang tuh belum adanya tanggapan dari pihak LM sendiri seperti apa nih Bang? Ya mungkin ya saya nggak tahu ya, saya nggak mau berkomentar terlalu jauh. Tapi kan yang diungkapkan Revelino melalui kuasa hukumnya mungkin fakta ya. Mungkin fakta kan kita lihat sendiri tuh di dalam tayangan ada percakapan yang dibacakan oleh pengacaranya. Nah terbantahkan nggak percakapan itu? Ditolak nggak? Dibantah nggak percakapan itu? Dan saya dengar katanya percakapan itu terakhir di bulan Maret 2025. Ya kalau kita lihat ya, saya rekam juga itu, katanya di bulan Maret. Artinya memang ada percakapan itu gitu loh. Kalau ada percakapan itu berarti ada hubungannya. Tapi ya kembali lagi ya biarlah penyidik yang melakukan tugasnya. Kita hanya melihat seperti apa ke depan. Yang pasti semua data-data yang kami miliki kami sudah serahkan ke pihak penyidik. Kami tidak terlalu jauh komentar seperti apa tanggapan dari LM. Yang pasti untuk mediasi, andai kata kasus ini berlanjut pun ke depan, ya kami masih tetap membuka ruang dialog dengan beliau. Kenapa? Karena ya mungkin beliau minta maaf secara tertulis ke media, menyatakan bahwa minta maaf, ya bisa saja Pak Ridwan Kamil memaafkan kan gitu, bisa saja kan gitu. Nah tapi itu semuanya nanti kita hormati dulu proses hukumnya. Oke Pak, mungkin yang terakhir kan bisa ditunjukkan bukti siap. pelaporannya. Berarti ini dilaporkannya kemarin ya Bang? Ya, tanggal 11 April 2025. Dengan membawa bukti apa aja Bang yang disertakan kepada penyidik Bang? Tentunya bukti-bukti yang kami bawa itu bukti-bukti ada screenshot IG beliau, kemudian reposting, ya ada video-video dan lain-lain, semuanya kami sampaikan kepada penyidik. Tapi kami tidak mengumbar, tidak menyampaikan ke media. Karena ya kita sesuai kode etik lah, kita punya etika, bukti-bukti kita sampaikan ke pihak Barreskrim, bukan kita umbar-umbar ke media publik, karena itu juga nggak bagus. Karena ini kan kasus sebetulnya ya harusnya ini kami lah melihatnya, harusnya LM seperti ini tidak mengumbar-umbar urusan pribadi, aib lah ini kan aib sebetulnya, aib yang diumbar-umbar secara pribadi. Ya sebetulnya kan mempermalukan dirinya sendiri. Ternyata kan salah satu pernyataannya kan ada, masyarakat sudah menilai kan begitu, ada video misalnya yang disampaikan salah satu pengacara senior, ya kan bla 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 segala macam. Nah itu juga salah satu fakta
ya nggak benar kan gitu. Orang cuma tahu lah kan gitu. Kita nggak usah ngomong lah kan gitu. Di dalam podcastnya ada seseorang yang memang luar biasa, itu juga sudah menyampaikan bahwa ini circle gitu loh. Artinya memang ya kelakuannya memang kurang baik, tapi ya biarlah masyarakat yang menilainya. Langkah selanjutnya Bang, apabila dikatakan bahwa tes DNA itu benar apa adanya, Gimana? tes DNA itu benar apa adanya, jawaban atau dari RK sendiri dan sebaliknya seperti apa Bang? Kalau seandainya LM, Saya tidak mau berandai-andai, tetapi Pak Ridwan Kamil mengatakan kepada kami, apapun konsekuensi hukum ya siap beliau. Sebagai konsekuensi hukum, apapun hasilnya. Tetapi kami tidak mau mendahului dari penyidik. Biarlah penyidik yang melakukan tugasnya. Itu Mas kira-kira. kalau sebaliknya Bang, kalau dari pihak LM yang ternyata Kan ini sudah ada nih, sudah ada laporan polisi kami gitu. Ya nanti tinggal Pak Ridwan Kamil ya menyampaikan kepada kami, ya tentunya kan beliau membuka ruang dialog lah, ruang dialog terbuka lah, dalam artian ya masih ada ya kalau dia minta maaf misalnya di muka umum publik mengaku salah ya sekalian ya mungkin beliau dugaannya ada komplotan atau apapun yang kita nggak tahu ya beliau menyampaikan di media ya mungkin Pak Ridwan Kamil dengan kebesaran jiwanya walaupun sebetulnya beliau sudah katakanlah tanda kutip ya dihabisin lah tanda kutip ya dalam tanda kutip. Kenapa? Karena dicemarkan nama baiknya. Tetapi kembali lagi, nanti kami akan komunikasi dengan Pak Ridwan Kamil selanjutnya. Yang penting ya seluruh masyarakat, siapapun itu ya sabar. Kita tunggu hasil proses hukum, penegakan hukum ini. Mudah-mudahan bisa membuka tabir. Apapun hasilnya, Pak Ridwan Kamil siap secara hukum konsekuensinya seperti apa. Karena itu kan nggak bisa dibohongin konsekuensi hukumnya gitu. dan apabila kalau seandainya LM ingin bertemu Bang ketika memang LM dianggap salah, Ya bisa saja ketemu dengan kami, kenapa tidak? Kami kan membuka ruang itu gitu loh. Membuka ruang itu ya misalnya menghubungi kami misalnya, meminta maaf dengan segala kerendahan hatinya, kan gitu. Itu ke depan ya, itu mungkin bisa saja. Tapi untuk saat ini ya Pak Ridwan Kamil tetap menghormati proses hukum yang berlangsung saat ini.